Selanjutnya, kita akan mengerjakan tampilan banner. Tahap pertamanya, kita akan buat wrappernya terlebih dahulu di halaman home.blade.php. Saya tambahkan komen dulu sebagai pemisah banner section. Di sini tambahkan div class. Wrappernya itu kita tambahkan kelasnya wfull. Kemudian height-nya itu 512 pixel. Lalu flex call, relatif, dan bgb. Saya coba tampilkan dulu untuk ada visualisasinya. Nah, efek dari kelas-kelas ini adalah wfull agar lebar dari wrapper ini full 100%, jadi menyesuaikan dengan ukuran parentnya. Kemudian untuk H512 adalah agar tingginya itu setinggi 512 pixel menggunakan arbitrary values juga seperti sebelumnya. Dan untuk flex dan flex call adalah agar children atau isian dari wrapper ini diurutkan secara vertikal gitu, jadi dari atas ke bawah. Untuk relatif dan background black ini adalah agar warna backgroundnya hitam dulu seperti ini untuk penanda agar tidak membingungkan, dan relatif adalah karena nanti isian dari banner ini menggunakan kelas absolute, jadi agar tampilannya tuh bisa seperti ini. Jadi mengapa wrappernya menggunakan relatif, karena di children-nya itu akan ada yang menggunakan kelas absolute seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk banner datanya, wrapper banner datanya, karena di sini akan ada komponen atau wrapper untuk banner data atau movie-nya, lalu ada previous button-nya yang banner data tuh yang ini, lalu previous button, lalu next button, dan indikator slidernya. Jadi ada beberapa wrapper yang harus kita buat. Untuk pertamanya kita buat untuk wrapper banner datanya di sini. Saya coba tambahkan banner data. Ini adalah HTML comment, jadi agar tidak membingungkan komponen dari file home.blade.php ini, karena isinya nanti akan lumayan banyak. Saya buat satu buah div baru dengan kelas flex row, kemudian item center, lalu full, relatif, dan slide. Nah, ini adalah untuk wrapper dari background image-nya yang background ini seperti itu. Dan kenapa ada kelas slide ini adalah agar nanti bisa diberikan efek JavaScript menggunakan penanda slide, karena di Tailwind itu tidak ada kelas slide seperti ini. Bedanya kelas Tailwind dan bukan Tailwind itu ketika di hover seperti ini. Relatif adalah kelas Tailwind karena ada informasi yang muncul seperti ini. Jika slide yang di hover tidak akan muncul apa-apa karena slide bukanlah kelas dari Tailwind CSS. Ini adalah kelas custom yang saya buat. Jadi ini hanya sebagai penanda ketika nanti efek slider di banner ini. Seperti itu. Selanjutnya saya coba tambahkan kelas image di bagian sini, di bagian banner datanya, yaitu image
src https via placeholder.com 960 x 540. Lalu ini menggunakan kelas absolute full full object cover. Kemudian saya tambahkan lagi div, sebuah div baru, nanti saya coba jelaskan setelah saya tambahkan di sini agar ada visualisasinya terlebih dahulu. Absolute bg black bg opacity 40. Oke, saya buat dulu seperti ini, saya save. Nah, saya coba jelaskan satu persatu. Saya coba hapus dulu yang ini, saya save. Nah, jadi ini adalah komponen image untuk menampilkan sebuah placeholder. Link ini isinya tuh sebuah gambar yang secara dinamis bisa di set oleh kita gitu. Jadi misalkan kita memerlukan sebuah gambar tapi bingung gambarnya dari mana, bisa menggunakan ini gitu, karena dia ukurannya dinamis, bisa kita edit seperti ini. Jadi ini adalah sebuah komponen gambar yang memiliki kelas absolute, full, half-full, dan object cover. Untuk absolute ini agar si image-nya tetap berada di sini, tidak diurutkan secara vertikal, jadi bisa ditumpuk depan belakang gitu. Karena ketika saya coba tambahkan kelas baru ini, ada efek overlay berwarna hitam. Jadi itu adalah efek dari kelas ini, karena ini menggunakan full juga, half full juga, dan kelas absolute juga. Jadi kan ini sama kan ya, full, half full, absolute. Ini berwarna background black dan opacity-nya 40. Jadi ada efek lebih hitam si gambarnya. Itu adalah efek overlay. Jadi nanti tulisannya itu lebih jelas untuk tulisan warna putihnya. Jadi mengapa di parentnya menggunakan relatif, agar efek absolute children-nya itu berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah efek tumpukan dari kelas image, dari komponen image dan komponen overlay-nya. Jadi ini adalah image, ini overlay-nya. Jadi kalau misalkan kita coba ubah urutannya seperti ini, maka efek overlay-nya itu tidak ada, karena kan yang di render duluan itu si overlay-nya, baru ditumpuk si image-nya. Jadi efek hitamnya itu tidak ada. Kalau misalkan yang di rendernya itu image terlebih dahulu seperti ini, maka ada efek overlay-nya, karena si overlay ini disimpan di atas image-nya seperti itu, karena dia menggunakan kelas absolute. Itu adalah kelebihan dari kelas absolute. Jadi lebih ke ditumpuk, bukan diurutkan atas bawah, tapi ditumpuk di belakang dan di depannya. Jadi menimbulkan efek gelap seperti ini. Saya coba ininya 512 saja. Nah, untuk efek object cover ini, karena nanti ukuran dari poster si movie-nya itu kadang tidak sama ukurannya. Jadi agar tidak pecah atau terpotong, saya coba tambahkan object cover. Kalian bisa coba cek di sini untuk penggunaan object covernya. Seperti itu. Nanti saya coba jelaskan di bagian integrasi API-nya, karena nanti
untuk meload image-nya ada di tahap tersebut. Selanjutnya kita coba buat wrapper yang berisikan informasi judul, deskripsi, dan tombol detailnya. Saya coba tambahkan di sini untuk satu buah wrappernya, tambahkan div, lalu tambahkan kelas yaitu w10/12 flex call, kemudian ml28 dan z10. Saya coba tambahkan dulu untuk warna backgroundnya itu background red 200. Oh, ini karena belum ada isiannya, saya coba isikan judul. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kelas ini. Jadi W10/12 itu adalah ukurannya 10/12 dari parent. Jadi tidak full seperti W full ini, tapi 10/12-nya dari lebar parent. Untuk flex dan flex call agar nanti children-nya itu diurutkan secara vertikal. Jadi seperti ini, ada judul, deskripsi, dan tombol detail secara vertikal. Itu gunanya flex dan flex call ini. Untuk ML28 adalah margin left. Jadi ada margin sebanyak 28 atau 7 rem dan setara 112 pixel agar tidak terlalu mentok di sini, jadi ada jaraknya. Seperti itu. Kemudian untuk background 200 adalah warna background agar kalian bisa memvisualisasikan komponen ini untuk wrapper judul, title, dan judul, deskripsi, dan detailnya. Untuk Z10 ini adalah informasi Z index, karena kalau misalkan saya hapus di sini terus saya save, maka tidak akan tampil. Kenapa? Karena di wrapper ini tidak menggunakan kelas absolute gitu, jadi tidak ada informasi ditumpuk lagi. Jadi caranya dengan menambahkan Z index-nya, jadi agar diinformasikan itu di paling atas itu. Jadi kalau misalkan urutan dari paling belakang itu adalah gambar, overlay, baru wrapper ini, maka diperlukan sebuah informasi Z index seperti ini. Kalian bisa coba cek detailnya Z index itu di W3 Schools. Kalian bisa coba cek di sini untuk penggunaan Z index-nya. Jadi secara sederhananya Z index itu adalah urutan contohnya dari belakang ini image, overlay, baru paling depannya itu si wrapper judul ini. Jadi Z index itu menandakan urutan ditumpuknya komponen HTML-nya, karena ada efek absolut di dua kelas berikut ini. Kemudian selanjutnya coba saya tambahkan span class dengan isian title dan di sini isian overview atau deskripsi. Saya coba save, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian tambahkan kelas untuk title-nya font bold, font inter, text 4XL, text white. Saya coba save dulu, saya coba hapus warna backgroundnya agar tidak sulit dilihat. Nah, ini adalah efek dari kelas font bold, font inter, text 4XL, dan text white. Font bold itu agar teksnya dicetak tebal, lalu inter adalah font family yang telah kita buat sebelumnya, text 4XL adalah ukuran dari tulisannya, dan text white itu adalah untuk warna dari teksnya menjadi warna putih. Kemudian tambahkan juga kelas di description
Ini menggunakan font Inter, lalu teks XL, teks white, W1/2, dan line claim. Saya coba hapus dulu yang ini, saya coba save karena line claim itu perlu plugin tambahan. Ini saya coba buat dulu untuk tanpa line claimnya. Jadi ini adalah isi kelas dari description. Jadi ada font inter, ada font family-nya. Teks XL itu ukuran dari teks deskripsinya. Kalian bisa coba cek di sini untuk font size-nya. Jadi ada perbedaan antara teks XS, SM, base, LG, XL, 2XL sampai 9XL yang paling besar. Kemudian ini warna teksnya menjadi warna putih dan ukuran dari deskripsi ini adalah setengah dari ukuran parentnya. Jadi agar deskripsinya itu tidak panjang sampai parentnya tapi hanya setengahnya sih sampai sini. Contohnya kalian bisa coba tambahkan seperti ini, maka ukurannya itu tidak lebar sebanyak parentnya. Saya coba tambahkan warna background dulu di parentnya agar bisa dilihat perbedaannya. Karena di sini ada W setengah, jadi ukurannya tuh hanya setengah dari parentnya. Jadi efeknya tuh teks deskripsinya tidak full sampai ujung. Karena kalau misalkan saya hapus W setengahnya ini, maka tulisannya akan sampai ujung. Padahal kita hanya memerlukan setengahnya saja. Seperti itu. Kita undo dulu dan hapus yang tadi agar seperti ini. Dan tadi saya ada menambahkan line claim ya di bagian deskripsi ini. Line claim itu berguna agar hanya 2 baris saja yang di render di HTML-nya. Jadi di bagian sini nanti ada titik-titik-titik. Jadi itu menandakan ada teks tambahan, tapi kita hanya mengambil 2 baris saja. Saya coba save. Karena saya belum install pluginnya maka belum berefek. Dan langkah selanjutnya itu kita buat dulu halaman komponen detailnya. Saya coba buatkan dulu di bagian sini ada href. Di bagian sini refnya itu saya coba isikan movie ID. Nanti diisikan tergantung dari ID movie-nya sebenarnya. Tapi ini akan diganti nanti pas integrasi di banner di langkah selanjutnya. Di sini saya coba tambahkan kelasnya dulu yaitu webfit bg develop 500 text white pl2 pr4 mt5 font inter, kemudian teks sm. Nanti saya coba jelaskan untuk kelas-kelas ini. Flex row, rounded full, item center, hover, drop shadow LG, duration 200. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kelas-kelas ini. Jadi nanti ada tombol detail seperti ini dengan icon play dan text detail. Nah, ini adalah wrappernya menggunakan kelas webfit. Berarti ukuran dari wrapper ini disamakan dengan panjang konten. Kemudian bg develop 500 adalah warna backgroundnya sesuai dengan warna di Figma. Kemudian untuk text white-nya adalah tulisannya akan berwarna putih. Dan untuk PL2 PR4 itu adalah padding left dan padding right agar efek
tulisannya itu tidak mepet, jadi ada jarak antara kiri kanannya seperti ini. Nanti margin MT5 atau margin top tuh adalah jarak antara tombol detail dan tulisan deskripsinya. Lalu font inter adalah font family menggunakan inter. Untuk teks SM-nya itu adalah ukuran teksnya tidak terlalu besar. Lalu untuk flex dan flex row agar icon detail dan tulisan detailnya tuh diurutkan secara horizontal kiri ke kanan, jadi bukan atas bawah. Itu adalah fungsi dari flex dan flex row ini. Kemudian untuk rounded full adalah kelas agar ada efek peel button seperti ini. Jadi ada kesan lingkaran di bagian sudut-sudutnya seperti berikut ini. Itu namanya peel button. Kemudian untuk item center agar icon dan teksnya itu berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi tidak berada di paling atas atau di paling bawah, tapi di tengah-tengah. Kemudian untuk hover, drop shadow LG itu adalah ketika buttonnya di hover akan menimbulkan efek bayangan gitu dengan transisi 200 milisecond. Jadi nanti ada efek bayangan karena di sini belum ada isiannya, di websitenya pun belum tampil gitu karena belum saya tambahkan untuk icon dan teks detailnya. Selanjutnya saya coba tambahkan dulu iconnya. Kalian bisa klik icon Figma ini, pastikan yang bagian sininya yang materialnya, kemudian pilih export SVG, diklik saja, nanti di save. Kemudian saya coba buka menggunakan Visual Studio Code. Ini di copy paste saja kode SVG-nya, di bagian sini ditambahkannya. Kita rapihkan dulu. Kemudian selanjutnya itu tambahkan teks detail di sini dengan cukup detail saja. Kita save dulu, kita cek di sini. Ini tampilannya seperti ini. Sebentar. Oke. Ini kenapa tidak sesuai dengan Figma-nya? Karena ada yang terlewat di kelas bagian ininya, yaitu tambahkan PY2, yaitu padding vertikal agar ada efek atau ada jarak atas bawahnya, jadi menimbulkan sesuai dengan desain Figma-nya. Jadi seperti ini, dan ketika di hover jika kalian lihat ada efek bayangan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan menginstal plugin dari line claim-nya agar deskripsinya itu tidak full seperti ini, tapi hanya 2 baris saja yang kita tampilkan gitu. Kalian bisa cek di official docs-nya untuk line claim ini. Kalian bisa cek di GitHub-nya untuk cara instalasi plugin line claim. Saya akan copy paste saja di sini. Kemudian saya stop dulu untuk projectnya, di Ctrl C saja, atau ya di Ctrl C di bagian terminalnya, terus pastekan saja line claim komennya. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu buka tailwind.config.js-nya. Lalu tambahkan kode ini di plugins. Kita search saja plugins. Nah, di sini kita tambahkan kode yang telah disediakan di official docs-nya. Jadi nanti di tailwindcss.com ini search saja line claim, terus klik saja yang learn more ini. Nanti akan menampilkan
website GitHub-nya. Ini kita save saja, kemudian kita coba run terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Yang pertama, jangan lupa npm run dev dulu, lalu php artisan serve. Kita coba refresh. Nah, maka deskripsinya itu hanya menampilkan 2 baris saja dengan ada efek titik-titik-titik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Itu adalah perbedaan antara menggunakan line claim dan tidak. Dan jika kalian lihat ada beberapa pilihan, yaitu line claim 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai none. Jadi batasnya hanya sampai 6 baris saja. Seperti itu untuk penambahan plugin line claim ini. Selanjutnya kita akan membuat previous dan next button di banner ini. Kita akan coba buat untuk prev buttonnya di wrapper. Oh ya, ini saya coba tambahkan dulu enter agar tidak susah untuk dilihatnya. Kita akan membuat satu buah wrapper tambahan untuk prev button dan next button. Saya coba minimize ini dulu agar tidak membingungkan untuk bagian banner datanya. Saya coba enter, saya coba tambahkan di dalam banner section tapi di luar dari banner data. Inilah mengapa dari awal saya menambahkan HTML comment seperti ini agar tidak membingungkan dalam pengerjaan halaman ini. Saya coba tambahkan satu buah div di sini untuk prev button. Kita coba tambahkan kelas untuk absolute, kemudian left 0. Ini akan saya jelaskan. Bentar. Top setengah, translate y setengah, lalu w 1/12, kemudian flex justify center. Saya save dulu. Ini adalah wrapper dari prev button. Ini menggunakan absolute karena nanti prev button itu akan ditampilkan di bagian kiri sini. Jadi menggunakan absolute, lalu left 0, jadi di paling bagian kiri. Untuk penggunaan left 0 dan top ini tuh memerlukan kelas absolute gitu. Jadi top setengah ini agar si wrappernya tuh berada di tengah-tengah secara vertikal. Jadi ini berkelanjutan atau berkesinambungan agar si wrappernya itu berada di tengah-tengah secara vertikal. Untuk left 0 ini agar berada di paling kiri. Tapi karena di sini ada W 1/12, maka ukurannya itu 1/12-nya dari parentnya gitu. Jadi ukurannya itu 1/12. Dan untuk justify center dan flex ini agar isian dari prev buttonnya itu berada di tengah-tengah seperti ini si prev buttonnya. Saya coba tambahkan dulu agar ada visualisasinya. Saya tambahkan button di sini dengan kelas bg white, lalu p3 rounded full, sebentar, rounded full, opacity 20, hover opacity 100, opacity 100 dengan duration 200. Nah, ini nanti tampilannya. Saya coba buttonnya hapus dulu agar ada bayangan di bagian sininya.
Ini adalah wrapper press buttonnya. Terus ini ada BG Blue 200, ini ada. Nah, oke, saya coba buat dulu seperti ini. Terus saya coba kopikan dulu SVG-nya dengan cara diekspor seperti ini. Kemudian saya coba buka menggunakan Visual Studio Code. Saya copy paste saja langsung. Saya coba kopikan dulu, nanti saya coba jelaskan. Nah, jadi ini tuh adalah wrapper yang berwarna biru. Jadi adalah absolute left 0. Jadi ada di bagian paling kiri seperti ini. Jika kalian lihat, si warna birunya itu mentok sampai bagian kiri. Kemudian untuk top, tengah, dan translate Y setengah itu adalah agar jaraknya itu di tengah-tengah antara jarak atas dan jarak bawahnya. Kemudian untuk W1/12 adalah untuk ukuran dari width-nya ini, ukuran lebar dari wrapper berwarna biru ini. Kemudian untuk flex justify center adalah agar nanti children-nya itu berada di tengah-tengah dari komponen ini. Jika kalian lihat si iconnya itu berada di tengah-tengah di antara kanan kiri dari warna backgroundnya. Jadi itu adalah efek dari flex justify centernya. Terus saya coba hapus dulu warna background ini. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini. Ketika di hover baru berwarna putih, itu adalah efek agar nanti sebagai penanda ketika diklik baru berwarna putih seperti desain berikut ini. Efek tersebut muncul karena ada opacity 20 secara defaultnya dan hover opacity ketika di hover. Jadi defaultnya itu gelap, tetapi ketika di hover akan berwarna putih seperti ini. Untuk efek lingkaran itu berada di kelas rounded full ini. Jadi ada BG white rounded full, maka ada efek berwarna putih dan cornernya itu ujung-ujungnya, karena ini sebenarnya itu adalah kotak, tetapi karena ada efek rounded full maka akan memberikan efek lingkaran. Seperti sebelumnya itu di tombol detail ada rounded full juga, tetapi karena ukuran dari tombol detail itu memanjang, jadi seperti pill button. Tetapi karena di press button ini hanya ukurannya itu sama gitu ya, sesuai dengan ukuran icon yang telah kita ekspor sebelumnya, maka ada efek lingkaran seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan coba buat untuk komponen dari next button. Kita coba copy paste saja dari press button, di paste, terus saya coba minimize dulu untuk press buttonnya. Ini saya coba buat ke next button. Perbedaannya itu terletak dari komponen ini, right? Kita coba save, nanti tampilnya tuh seperti ini. Tetapi karena kita menginginkan si panahnya ke kanan, kita bisa mengedit atau menambahkan satu buah kelas, yaitu rotate 180 di komponennya. Jadi kalian nanti bisa tambahkan di button kelas ini, tambahkan rotate 180. Karena ikonnya sama, tetapi hanya perlu dibedakan kiri kanannya, kalian bisa menambahkan rotate 180 ini. Jadi ini agar memudahkan kita gitu ya, agar tidak usah mengekspor lagi, karena ikonnya itu sebenarnya sama, hanya berbeda arah saja.
Itu untuk penambahan dari wrapper next button. Selanjutnya itu kita akan menambahkan wrapper indikator di bagian bawahnya. Saya coba minimize dulu. Untuk maximize-nya bisa diklik lagi. Jadi itu kegunaan dari icon di sini. Selanjutnya saya akan coba buat wrapper indikator. Saya coba tambahkan satu buah kelas, satu buah div dengan kelas absolute juga, terus tambahkan bottom 0, jadi nanti ada di bagian paling bawah, kemudian ada full dan margin bottom 8. Ini adalah wrapper dari indikator di bagian sini. Saya coba tambahkan ini bg red 100. Terus di dalamnya itu saya coba tambahkan sebuah div lagi, yaitu kelas full flex row item center justify center. Nah, ini adalah wrapper kedua. Jadi wrapper ini berfungsi agar si komponennya itu ada di paling bawah. Kemudian untuk wrapper ini adalah berfungsi agar si indikatornya diurutkan secara horizontal, jadi kiri ke kanan. Karena kalau kalian lihat di wrapper pertama adalah absolute bottom 0, full margin button 8. Jadi nanti terletak di paling bawah karena efek dari kelas ini. Kemudian ada jarak 8 di bagian bawahnya. Kemudian di wrapper kedua ini tuh ada flex row, jadi nanti ada efek diurutkan secara horizontal agar si indikatornya seperti ini. Dan item center dan justify center itu agar si indikatornya berada di tengah-tengah. Saya coba dulu tambahkan untuk iconnya. Coba tambahkan sebuah div lagi. Di sini kelas w 2,5, kemudian h 2,5, kemudian rounded full mx1 cursor pointer bg white dan custom class tuh. Jadi W25 dan H25 itu adalah ukuran dari indikatornya, karena di sini ukurannya kecil jadi cukup dengan 2,5. Kemudian rounded full adalah untuk memberikan efek lingkaran yang cornernya itu ada lengkungannya. Jadi kalau cornernya di bagian kiri atas kanan bawah dan kiri bawahnya itu ada lengkungan, maka akan menimbulkan efek lingkaran seperti ini. Itu gunanya dari kelas rounded full. Kemudian untuk mx1 ini adalah margin horizontal, jadi ada jarak antar indikator seperti ini. Kemudian untuk cursor pointer ini adalah efek agar si indikatornya itu pas di hover ada berubah si pointernya, kan asalnya seperti ini panah biasa, tapi ketika di hover ke bagian indikator ada efek pointernya itu jadi icon tangan, jadi itu menandakan si indikator bisa diklik. Contohnya kayak di button detail seperti ini, di button pref button, lalu di next button juga seperti itu. Jadi menandakan bisa diklik, karena nanti banner bisa diubah isi datanya lewat indikator juga. Jadi itu gunanya cursor pointer. Kemudian bg white itu adalah warna backgroundnya, dan dot adalah custom class untuk nanti JavaScript di tahap selanjutnya. Kemudian untuk background rednya itu adalah kelas wrapper
pertamanya. Kalau misalkan saya coba tambahkan di sini blue, maka akan berwarna biru karena ukurannya sama-sama waveful. Kalau misalkan di sini saya coba 1/2, maka akan seperti ini gitu. Jadi 1/2-nya dari parent utama. Tetapi karena saya menginginkan si indikatornya itu ada di tengah-tengah, maka di sini saya menambahkan waveful juga. Jadi efeknya indikator akan ada di bagian bawah dan di tengah-tengah. Saya coba hapus warna backgroundnya. Saya coba refresh. Oh sorry, yang ini belum dihapus. Saya coba hapus di sini juga. Saya save. Maka indikatornya seperti ini. Kemudian saya coba copy paste. Kemudian untuk di tengahnya saya ganti ke 500 untuk menimbulkan efek sedang aktif di indikatornya. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi ada background image di bagian belakang dengan ada efek overlay, kemudian ada judul, kemudian ada deskripsi yang kita cuma tampilkan 2 baris saja, ada button detail, ada press button, ada next button, dan ada indikator. Jadi nanti kodenya itu seperti ini. Jadi mengapa saya menggunakan HTML comment seperti ini agar tidak membingungkan dalam pengerjaan di tahap-tahap selanjutnya, karena masih ada cukup banyak bagian-bagian yang akan kita kerjakan di halaman home ini. Itulah langkah-langkah dalam pengerjaan tampilan banner section di halaman home. Jika kalian mengalami kesulitan atau kendala, bisa kalian chat di grup Discord karena saya akan aktif di sana. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.